pengukurannya itu misalnya setelah dia breath test, itu langsung diukur asam laktatnya. Jadi jangan disuruh duduk dulu, istirahat dulu, karena nanti nggak dapat asam laktat. Oh, karena akan hilang dalam waktu setengah jam. Iya betul. Karena kan dia prosesnya kan aerob kan Bu, proses recycle-nya itu karena ketika kita duduk berarti kan kita mengakses oksigen langsung dia langsung ke recycle gitu. Ya. Oke. Ya, betul, Bu. Lanjut. Satu apa dua? Utumek sama apa ya tadi? RQ. Utumek sama RQ. Silahkan, ayo. Nanti kalau tadi kurang jelas dari kelompok 1 dijelaskan kelompok kelas yang satunya lagi ya. Ya. Belum ya, Di? Ya, oke. Merupakan perbandingan dengan CO2 terhadap oksigen yang dikonsumsi dalam oksidasi struktur zat sebagai pengandung garam di tempat untuk menghasilkan energi. Jadi di sini energi sama dengan volume dari CO2 yang keluar dibandingkan dengan volume dari oksigen yang diserap. Bahwa energi merupakan perbandingan dari CO2 yang keluar dan CO2 yang dipakai. Ini untuk mengetahui nilai energi harus diketahui reaksi kimianya terlebih dahulu. Jika zat makanan yang dioksidasi dirusak, maka jenisnya C2H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah energi jadi teman-teman karena perbandingan antara CO2 dan dibanding dengan O2. Jadi CO2 ini dari yang dihasilkan itu yang sebelah reaksi kimia yang di sebelah kanan CO2 dibanding O2 tadi yang di sebelah kiri itu reaksi yang di sebelah kiri jadi sama dengan H1. Jadi dapat ditemukan bahwa dua suatu oksigen itu sempurna energinya sama dengan 1. Dan makanan yang dioksidasi adalah karbohidrat. Oke, sudah. Oke. Kira-kira RQ itu untuk apa ya? Kan RQ itu kamu pas di videonya nggak ini ya? Kalau saya itu melihat ini saya sempat nyatet karena saya juga kadang-kadang nggak ya. Kalau orang itu dia RQ1 itu kan dari apa? RQ1 itu dari bahan makanan apa tadi? Kayaknya kamu belum selesai. RQ1 dari bahan makanan sumber apa? Karbohidrat. Oke. Kalau yang dari lemak RQ-nya berapa? 0,7. Oke. Nah, RQ ini kan kayaknya bisa diukur otomatis gitu ya, ada aplikasinya gitu ya.
Jadi kalau saya dengar itu dia bilang sih itu, kalau ada seorang atlet yang RQ-nya 0,8, ada yang RQ-nya 1, ya, artinya adalah yang RQ-nya 1 itu dia latihannya adalah dia latihan dengan intensitas tinggi. Karena RQ1 itu sumber makanannya adalah karbohidrat. Gitu. Kan kalau kita tadi belajar juga intensitas tinggi itu kan sumbernya adalah karbohidrat. Ya. Jadi kalau dia bilang, oh RQ saya 1, oh dia latihannya sudah bagus, dia intensitasnya tinggi. Kalau memang itu yang diinginkan, intensitas tinggi. Tapi kalau dia mengatakan RQ-nya 0,8 atau 0,7, berarti dia latihannya kurang intensitasnya. Seperti itu kalau saya dengar dari videonya. Jadi itu kayaknya gunanya gitu. Kalau menurut saya itu gunanya, jadi RQ itu soalnya cuma otomatis gitu dihitung, ada aplikasinya. Saya gunanya sebenarnya RQ itu buat apa? Jadi untuk melihat seorang atlet itu apakah dia latihan sudah sesuai dengan apa namanya yang dianjurkan. Kalau dia memang anjurannya intensitas tinggi, harusnya RQ-nya 1. Tapi kalau dia ternyata RQ-nya 0,7 atau 8, oh berarti dia latihannya belum dengan intensitas. Itu sih pengertian saya. Mbak Ayu ada tambahan? Itu yang saya... Hah? Ya, jadi sebenarnya RQ itu adalah sesuai dengan definisinya Ibu. Jadi itu dia adalah perbandingan produksi CO2 dengan konsumsi O2 atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Dan dia itu menggambarkan kontribusi penggunaan zat gizi makro seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Dimana kalau misalnya dia lemak itu dia RQ-nya 0,7, kalau protein itu 0,8, sedangkan karbohidrat itu 1. Nah, ketika RQ seorang atlet itu lebih dari 1, berarti bisa diartikan bahwa dia penggunaan energinya itu tinggi karbohidrat. Sedangkan kalau RQ-nya itu kurang dari 0,7, berarti penggunaan lemaknya yang tinggi, atau bisa dibilang dia dalam kondisi ketosis seperti itu. Nah, untuk seorang atlet, perbandingan antara penggunaan karbohidrat dan lemak itu memang harus dalam kondisi yang optimal gitu, agar dia nggak terlalu banyak pakai karbohidrat dan juga tidak terlalu banyak menggunakan lemak seperti itu ya. Oke. Ya, jadi Tadi waktu di materinya Bu Didit bisa terlihat juga bahwa orang yang setelah rutin berolahraga, artinya itu ada penurunan dibandingkan dia yang sebelum rutin berolahraga. Seperti itu. jadi lebih efisien juga bisa melihat. Ya, betul. Dalam penggunaan energinya itu lebih efisien karena ketika karbohidratnya sampai habis misalnya, itu kan bikin kita jadi inflamasinya tinggi yang pertama, dan juga kelelahan itu juga akan cepat terjadi. Ya, jadi paling enggak ada mudeng-mudeng dikit lah apa itu adik ya. Karena emang kita memang ilmunya nggak ke sana sih, tapi Ya, untuk pengetahuan aja sih Bu. Satu lagi. Silakan satu lagi. Ya, hari ini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang VO2 max. Nah, VO2 max itu apa? Jadi VO2 max itu adalah jumlah maksimal oksigen yang bisa dimanfaatkan atau diproses seseorang ketika melakukan kegiatan intensif, misalnya ketika latihan atau ketika berolahraga. Dinyatakannya dengan satuan mililiter per menit per kilogram berat badan. Nah, untuk VO2 max ini, semakin besar VO2 max seseorang, maka semakin baik juga ketahanan atau endurance-nya. Jadi semakin lambat juga dia mencapai titik kelelahan, sehingga performance dan prestasi atlet tersebut pun lebih baik. Nah, orang-orang yang VO2 max yang lebih besar akan memompa darah lebih banyak setiap denyut jantung.
Nah, berarti lebih banyak darah keluar jantung dan artinya lebih banyak juga oksigen yang masuk ke otot sehingga otot juga dapat bekerja lebih baik. Nah, untuk pengukuran VO2 max ini ada cara untuk pengukuran di labnya itu biasanya dengan treadmill atau dengan sepeda statis yang intensitasnya akan terus meningkat sampai uh, sampai sampai ketika penggunaan oksigen itu terlihat melandai atau ketika atlet tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkannya. Oke, selanjutnya, nilai VO2 max ini dapat dihitung dengan memasukkan hasil perhitungan berat badan, koefisien jenis kelamin, waktu tempuh, dan denyut nadi setelah tes ke dalam rumus di bawah ini. Rumusnya yaitu VO2 max sama dengan 88,768 dikali 0,00957 dikali berat badan, namun di sini berat badannya dalam pounds, jadi dikalikan dulu 1 kg itu sama dengan 0,45 kg. Terus ditambah 8,892 dikali KJK. KJK itu koefisien jenis kelamin, kalau perempuan itu 0, laki-laki itu 1, dikurang 1,537 dikali WT. WT itu waktu tempuh untuk menyelesaikan tes, dikurang 0,1194 dikali DN. DN itu denyut nadi setelah melakukan tes. Ya, selanjutnya. Nah, untuk kriterianya ini berdasarkan Hoeger WWH dari buku Fitness and Wellness 13 edisi 2019, maka untuk laki-laki itu X1 itu lebih dari 53 atau sama dengan 53. Nah, untuk perempuan ini lebih dari sama dengan 49. Nah, untuk yang bagus itu 44 sampai 52,9 dan 48,9. Nah, untuk yang buruk itu untuk laki-laki itu kurang dari sama dengan 24,9 dan perempuannya itu kurang dari sama dengan 23,9. Terima kasih, Bu. Oh ya, untuk tesnya itu adalah dengan cara tes lari, Bu. Terima kasih. Ini kan dia terkait dengan berat badan seseorang. Jadi, misalnya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Kak.